lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Luar biasa, Bro. Artinya, apakah pengejawatan aplikasinya ini hanya disosialisasikan di kepolisian saja, atau masyarakat pada umumnya bisa melihat, bisa dapat informasi, bisa dapat satu parameter, oh saya ini pada saat mengendarai sudah masuk ke level yang aman atau berat atau bagaimana? Nah, parameter untuk melihat seseorang ini memiliki atau merit poinnya tadi 1, 2 pun juga sulit sekali. Seolah-olah masih konvensional, padahal saya mengatakan ini ada restoratif justice, ada namanya hukum progresif, kenapa nggak dimanfaatkan? Betul. Nah, disinilah seringkali pemikiran konvensional atau, mohon maaf kalau saya katakan ini kaum convergent atau kaum di zona nyaman yang aman mapan ini kadang-kadang merubah ini kan suatu hal yang betul. Setidaknya kalau Pak Firman sampaikan dengan ada paralegal ini sudah langsung alergi. Waduh, ini kenapa nih? Nah, kan begitu ya. Nah, saya kira ini kita membangun peradaban. Jadi peraturan-peraturan hukum ini juga kita harus melihat adanya hukum progresif, betul. Hukum yang antara law in the book sama law in action ini. Nah, tadi terutama untuk corporate kah, entah di wilayah-wilayah yang terpencil kah, yang tidak tertangani secara struktural, sehingga memang salah satu permasalahan kan ya tadi kalau kaitan dengan sumber daya kan nggak jelas atau nggak mengharapkan tidak menghasilkan kan tidak menarik. Nah, tapi inilah suatu terobosan sehingga dari dalam pun ada bisa membangun kode etik dan kebijakan yang dibuat tidak berdampak hukum gitu ya Pak ya. Atau setidaknya meminimalisir kalau ada masalah gugatan atau serangan atau konflik bisa diselesaikan secara beradab melalui sistem peradilan atau sistem hukum yang benar. Nah, ini Pak Firman, kaitannya dengan tadi paralegal ini, Pak Firman kan berusaha menjembatani membuat suatu coach, salah katakan begitu ya, karena kalau education nanti dibilang ini menjadi lembaga pendidikan lagi, nanti kalau latihan nanti ribet lagi urusannya, tapi dengan coach ini kan Pak Firman sudah membuka terobosan dengan cara-cara online. Ini kemarin saya menarik juga luar biasa loh, hampir 3 jam itu kemarin dan itu orangnya aktif-aktif itu. Sampai operator yang di sini ikut kedinginan Pak. Karena saya sih ngomong saja ya. Tapi kira-kira Pak Firman ini sudah dikerjakan yang keberapa Pak? Ini atau akan membuat lagi kah atau menerobos apa lagi? Iya, itu pasti. Terus terang kemarin adalah kelas perdana, Bro. Kelas perdana. Kelas perdana. Jadi kelas pertama kita dan nanti akan ada lagi di tahun depan. Tahun depan membuat lagi karena kebetulan yang memiliki sertifikasi financial planner itu di Indonesia ada 6.000 orang. Luar biasa ya. CFP, makanya kalau di belakang ada nama terus CFP, Certified Financial Planner, itu adalah berhak yang ada di perbankan, di asuransi dan lain-lain. Itu mereka lah. Namun mereka belum mengerti apa yang harus dilakukan kalau ada nasabah yang menginginkan produk, nasabah yang punya karakteristik belanjanya begini, terlalu banyak uang yang dikeluarkan konsumtif. Nah, kita lah nanti yang akan menjembatani itu semuanya. Termasuk tadi pemikiran-pemikiran atau ide-idenya ini luar biasa Pak Firman, karena masalah keuangan, masalah hukum, masalah-masalah kaitan korupsi, kaitan masalah sosial, ini semua kan kalau ada yang menulis Pak, ini kan kelompoknya kan saya kira orang-orang yang punya kapasitas, punya kompetensi. Ini kan Pak Firman tadi mengatakan ingin membuat semua diterbitkan ya Pak. Betul. Nah, mungkin nanti Pak Firman Chandra ini bisa membuat suatu penerbitan ini, menerbitkan karena itu menjadi literasi Pak. Betul. Kita ini paling lemah literasi. Karena dengan literasi ini kita bisa ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Dan ikut membangun peradaban. Nah, ini untuk closing Pak Firman, monggo apa ide-ide atau gagasan atau pesan moral yang ingin disampaikan, silakan. Oke. Jadi teman-teman netizen, pemirsa, bagaimanapun kita hidup di negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Namun betul tadi disampaikan, kita juga perlu peradaban.
kita perlu civilize, kita perlu membuat Indonesia ini sampai kapanpun tetap eksis. Namun dalam bingkai kerangka NKRI tidak melulu hal-hal yang sifatnya normatif, normal. Ada yang harus kita sikap. Banyak kaum-kaum yang kita sebut disabilities, kaum-kaum yang berkebutuhan khusus, namun dia adalah warga negara Indonesia. Bagaimana kita bisa mengayomi mereka yang memiliki kekurangan fisik, namun tetap normal dalam perjalanannya, butuh kehidupan, butuh masa depan, butuh pendidikan, dan lain-lain. Nah, kami mencoba membuat sebuah terobosan terkait dengan perwalian. Bagaimana mereka-mereka yang memiliki keterbatasan ini long lasting, gitu, tidak dibatasi usia, bisa kita jadikan tempat. Kita akan sinergi dengan mereka, apakah langsung direct dengan orang tuanya atau dengan yayasan. Kita sudah buatkan sebuah tempat namanya Firma Pelestarian Harta Indonesia, salah satu. Firma Pelestarian Harta Indonesia. Betul. Ini sangat luar biasa ya. Hukum memang bukan sekedar produk politik, tapi ini ikon peradaban yang harus kita hormati, kita taati, dan kita membangun suatu supremasi hukum. Karena kita di dalam negara demokrasi, hukum harus menjadi panglima. Dan kita semua juga harus mampu menyadari bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa kita ya Pak ya. Dan kita adalah bangsa yang membangun peradaban. Tentu apa yang kita lakukan mampu memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, transparan, akuntabel, dan semua ini adalah orientasi yang mengangkat harkat dan martabat manusia, meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar negara ini tetap berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan berdaya saing. Betul. Ya, saya kira itu Pak Firman. Ini kita tutup dengan memberikan plakat. Wah, saya nggak punya plakat ini Pak. Jadi kebetulan ini plakat yang kita berikan untuk semua pemateri, Bro. Oh, terima kasih. Wah, ini kita berdiri ya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa ya di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya.